pertemuan sesama Taugi, Tau Sulawesi di tempat Puan Hajamina yang saya yakin sangat bersejarah ya, karena sejak saya sendiri sudah hampir 20 tahun ya. Jadi Macawek ini 20 tahun pertama Brunei. Baru kali ini kita adakan pertemuan khas melibatkan seluruh atau mengundang seluruh orang-orang kita yang ada di Brunei, orang-orang Sulawesi khususnya, baik itu berkeluarga orang Brunei, suaminya orang Brunei ataupun istrinya orang Brunei, lakinya orang Indonesia, orang Makassar. Kita jemput, tapi sampai saat ini napai sikueweh baru seperti ini yang hadir. Kita bersangka baiklah, mudah-mudahan yang belum hadir itu karena ada kesibukan, ada program-program yang sudah awal direncanakan sehingga belum dapat hadir pada pertemuan perdana kita pada kesempatan hari ini. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur karena sudah ada yang hadir, alhamdulillah. Baiklah, yang pertama saya diberi amanah daripada ketua untuk menyampaikan awal ta'arufnya, perkenalan. Begitu aja Mina ya. Aja Mina, betul ya perkenalan ya. Aga bahasa Ugi na ro? Aga bahasa Ugi na? Sisa-sisa kapa di? Mana Kak Mursyida? Kak Mursyida paham tuh. Apa Kak Mursyida? Sisa-siseng. Jadi melok ke sisa-siseng pada tak suku Ugi, suku Makassar. Yang mana kita tahu bahwa di Sulawesi itu tuh Naji ada 4 suku yang terkenal. Yang dari itu Bugis, Makassar, Toraja, Sibawa, Mandar. Inilah 4 suku ini yang paling dikenal di Sulawesi. Tapi ada juga suku-suku yang lain yang terkenal, yang banyak suku-suku lain. Tapi yang terkenal ini 4 ini. Jadi suku Bugisi, Makassar, Toraja, sama Mandar. Mandar. Menre, kalau ini panggil Menre. Tapi yang paling terkenal itu Bugis, Makassar. Bugis Makassar. Jadi Bugis Makassar ini memang dikenal di Nusantara, bahkan di mancanegara, bagaimana kepiawaian dia untuk melintasi samudra dengan menggunakan kapal pinisnya itu yang sangat luar biasa. Jadi orang Bugis ini memang dikenal sebagai perantau, suka melanglang buana merantau. Jadi bukan hanya di dalam negeri Indonesia, tapi termasuk ke mancanegara sampai ke luar negeri. Kita kenal sampai ke Australia, di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Thailand, termasuk di negara Brunei Darussalam. Iya, sampai di Jepang juga kata ketua juga seperti itu. Itu yang kita punya generasi pertama yang abad-abad 19. Atau kalau di Malaysia itu sebelum abad ke-11 Masehi. Yang kita tahu di antara bukti bahwa Pekuai Taugi Kede begitu hebatnya sampai meninggalkan tinta-tinta perjuangan emas di negeri orang, misalkan di Afrika Selatan. Di sana itu ada ulama besar kita dari Makassar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau meninggal di sana dan juga menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Sampai-sampai di sana ada di Cape Town itu disebutkan perkampungan Makassar. Jadi tujuan dia adalah untuk mengenang moyang mereka bahwa kita adalah moyang kita berasal daripada tanah kelahiran dia itu Makassar, Sulawesi Selatan. Itu di Afrika Selatan. Bahkan menurut informasi bahwa di sana juga ada masjid Makassar dibangun oleh Gurunda Allahyarham Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada gangguan lampu sedikit. Terus bagaimana dengan di Australia? Di Australia juga seperti itu. Di Australia itu ada satu tempat di pesisir pantai timur disebut suku Amborgini. Dia punya suku kata dia itu hampir 200 ke 300 suku kata menggunakan bahasa Sulawesi. Contohnya bendera, daripada bendera. Itu. Terus apalagi yang saya kenal itu ada
jaran, kuda, sama. Dia bukan, pakai jaran. Jarang. Mungkin waktu itu orang Bugis yang kata-kata jaran saja yang masuk sehingga kan itu Bugis Bone lain tuh tunnya anunya. Bugis Pinrah letoi, Bugis Maros letoi, tapi sama-sama Bugis. Mungkin yang masuk ke situ waktu itu adalah orang Bugis yang menggunakan kata jaran. Jarang, bukan jaran. Jadi kuda itu. Terus itu tadi sinapang, taripang. Di antara itu digunakan di sana di Australia itu. Jadi orang-orang Bugis itu masuk ke sana dengan menggunakan kapal pinisinya sampai ada di museum itu dia punya barang-barang yang sering-sering dibawa oleh orang Bugis yang membeli taripang di Australia ditukar dengan beras, terus kadang-kadang dengan pisau, dengan pemarang. Pertukaran itulah cara membeli barang-barang daripada Australia dan pada akhirnya dia punya moyang-moyang kita ada yang di sana. Apalagi di Singapura, wah ada namanya kampung Bugis. Ada sampai ada di sana tuh di kampung Bugis itu yang apa namanya nih Bugis Square, ya Bugis Square, Bugis Street. Ada Jalan Sengkang. Jalan Sengkang itu ada di Sulawesi. Di Wajo itu kan Sengkang ya, Sengkang. Jadi bagaimana jejak-jejaknya orang-orang kita di sana itu luar biasa. Sampai di uang kertasnya ada kapal pinisi. Singapura $2 itu ada kan? Pinisi itu adalah mengenang sisa perjuangannya orang-orang Bugis di sana itu. Sampai dia punya kapal pinisi ada di dalam mata uangnya Singapura. Masya Allah luar biasa kan? Jadi hebat sebenarnya Togi KYW. Bagaimana di Malaysia? Yang kita tahu sebelum 13 Masehi itu kan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin ketika POC Persatuan Hindia Belanda itu mau obrak-abrik kesultanan di Goa itu sehingga raja-raja sana itu banyak yang berlarian, orang-orang Raja Goa dengan Minangkabau lari ke Malaysia, Selangor, Johor. Yang kita tahu di Malaysia itu ada 13 kerajaan dan kesultanan, 9 diantaranya adalah keturunan orang Sulawesi, keturunan orang Bugis. 9 kerajaan di Malaysia itu dalam sejarah itu adalah keturunan orang Bugis. Luar biasa kan? Termasuk sebelum ini Perdana Menteri Tan Sri Najib Razak adalah orang Bugis. Yang terakhir ini sekarang Muhyiddin Yassin itu orang Bugis bapaknya, ibu dia orang Jawa, kan luar biasa kan, masya Allah. Itu di Malaysia. Belum lagi itu yang zaman-zaman dulu bagaimana moyang kita, yang sekarang lagi hebat kan di Tawau itu banyak orang-orang pengusaha sukses, orang-orang Sulawesi, yang bas dimiliki orang Sulawesi, taksi dimiliki orang Sulawesi. Di Filipina dikenal dengan grup Lagaligo itu. Jadi asalnya itu dari Sulawesi, yang mana yang mula-mula masuk ke sana itu adalah dia punya raja daripada Luwu. Di sana di daerah otonomi Islam Mindanao, khususnya di Solo itu ada daerah namanya Lu. Dari kata Luwu, daerah Luwu dipanggil Lu. Coba. Jadi bahkan ada orang-orang Bugis di sana itu yang dipanggil Opu Mastura yang tahun 1986 itu beliau sebagai menteri di kerajaan Filipina di Filipina. Itu Opu Mastura. Itu keturunan orang Luwu itu. Bagaimana jejak-jejaknya orang Sulawesi itu di Filipina seperti itu. Jadi namanya Opung itu adalah gelar bangsawan untuk orang-orang Luwu, dipanggil Opung. Jadi Opung Mastura adalah orang yang keturunan Bugis, keturunan Raja Luwu yang duduk di pemerintahan, yang pernah menduduki tahta tertinggi di Filipina. Di situ jejak-jejak daripada bagaimana hebatnya orang-orang Sulawesi, orang-orang kita ini yang ketika dia menduduki satu tempat yang bisa menaruh sejarah kebaikan, menyimpan
keindahan hasanah daripada orang-orang Sulawesi. Termasuk di Brunei, minta maaf saya, di Brunei itu, Tuan Haji, di Brunei, Tuan Haji Ahmad ya, Tuan Haji Ahmad, di Brunei ada banyak kemiripan dengan Sulawesi. Yang pertama adalah dari segi kalau orang mau kawin Tuan Haji ya. Yang pertama di Sulawesi ada namanya Mak Duta. Di sini merisi, ya kan? Merisi. Yang kedua di Indonesia, di Makassar itu ada namanya mengantar erang-erang. Di sini menghantar berian. Menghantar erang-erang itu artinya menghantar berian. Nah, yang ketiga ada nama pacing Sulawesi. Di sini berpacar. Ada berpacar Tuan Haji ya? Berpacar. Ah, lepas itu tidak boting, bersanding. Di Sulawesi tidak boting, bersanding. Nah, yang keempat, itulah akad nikah. Ada akad nikah bersanding. Terus mak beni telung peni. Mulai 3 hari. Brunei ada dulu kan Tuan Haji? Mulai 3 hari. Di Makassar ada namanya mulai 3 hari. Sama. Jadi makanya di Brunei itu terus terang banyak norma-norma budaya kita itu besar kemungkinan bahwa ada orang-orang Sulawesi yang masuk ke sini itu meninggalkan kesan-kesan budaya sampai sekarang ini Brunei juga mengamalkan. Seperti itu, sama di Sulawesi. Sama dengan mau akad nikah. Sebelum akad nikah ada tawar-menawar Tuan Haji. Berapa kira-kira kita hantar? Itu di Sulawesi seperti itu. Dan di Brunei sama. Berapa hantarannya? Ya kan Tuan Haji ya? Benar ya? Tuan Haji Ahmad mempercaya bahwa benar seperti itu. Itu sama dengan Sulawesi. Seperti kue-kue itu kue baholu. Kalau Sulawesi namanya kue bolu. Di sini kue baholu. Sama bunyinya yang bulat-bulat tuh. Sama. Baje di sini wajib. Sulawesi apa wajib baje ya? Baje. Sini wajib. Ya, lemang sama. Lembang sama. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kita di Nusantara ini terlalu banyak persamaan budaya. Apalagi kita punya agama Islam ini sama-sama kita punya mazhab ya, mazhab Syafi'i. Ya kita. Ya itu. Ya betul Masya Allah. Jadi di antara apa tujuan utama kita ingin mengadakan pertemuan seperti ini agar bagaimana selama ini kita ini megaki banyak kita di Brunei ini orang-orang Sulawesi tapi tidak ada kekompakan, tidak ada kebersamaan. Kita mau budaya tradisi moyang-moyang kita dulu itu bisa kita kembali bagaimana supaya bisa kebersamaan itu orang panggil pedih sama-sama pedih, senang sama-sama senang. Jadi kita sama-sama ingin agar ukhuwah Islamiyah di antara kita itu kita jalin untuk kebersamaannya. Kalau ada kesuka duka kita sama-sama merasakan duka tersebut. Kalau ada yang berbahagia sama-sama kita merasakan kebahagiaan itu. Itu sama-sama kita harapkan bisa terlaksana sehingga pada siang hari ini ketua kita mengajak kita untuk berkumpul bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kehendaki, apa yang kita targetkan nanti akan tercapai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sekarang sudah jam 6.21 ya, 6.21. Selamat datang Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kita? Yunus. Yunus, Masya Allah. Nabiullah Yunus yang pernah ditelan oleh ikan hiu. Siapa dia? Rusdi. Jadi tadi sebelum iya, kawan daripada Pak ini bos kami di Madewa nih, Tuan Haji. Siapa namanya Tuan Haji? Haji Razak ya, Haji Razak. Ya Tuan Haji Razak. Beliau punya permaisuri istri beliau daripada Makassar juga. Siapa namanya? Sasli Rais. Yang selama ini di grup itu kenal Sasli saja, tapi belum tahu yang mana mukanya. Ini namanya Sasli Rais, Tuan Haji Razak, yang mana beliau tinggal di Kampung Madewa. Istri beliau adalah sekampung dengan kita, orang Makassar juga. Bang Rusdi ya. Rusdi asal dari mana Bang Rusdi? Barut, boleh Barut. Kalau Yunus? Pinrang. Ini Pinrang ini yang cerita sapoye. Jadi apa kue? Biasa di kapoku ya. Kan dia Tomaru Kak. Jadi engka selesurku boleh sebawa boleh Pinrang. Lo di kampungnya maka deh. Elok Kak Dio. Maka dia selesurku kada. Maganan tapal lagi dia naseng ye. Napa seruntan tapal lagi dia naseng. Jadi kalau di Pinrang itu Dio mandi. Kalau di Maro cembe. Jadi pas datang elok Kak Dio, magi nasangin tapal lagi dia belum kenal.
Jadi itulah bagaimana keindahan itu bahasa Bugis itu sampai seperti itu. Jadi ceritanya si lucu-lucu tahu lah sama itu. Sama dengan loka susu. Apa arti loka susu? Utidadi. Jadi loka susu. Loka susu itu utidadi. Pisang susu. Jadi maka dari do tepinrange iya loka susu. Tadinya naseng, iya loka songe. Songe itu jalan kampung juga. Bukan di, ini joka songe. Bukan, ini loka susu. Ini joka songe. Jadi kalau di Maros itu, kalau di Pindrang loka pisang. Kalau di Maros uti. Jadi kata orang Pindrang, loka susu artinya pisang susu. Kalau orang Bugis Maros, uti susu. Uti dadi. Jadi masya Allah luar biasa itu keindahannya. Oke, cerita ini nanti kita sambung tuh Anda Bang. Sebab sekarang hampir sudah buka puasa. Jadi seperti dalam jadwal kita akan adakan zikir menanti buka puasa.